Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, tetap percaya walau dalam masalah. Tetap percaya walau dalam masalah. Kita buka di dalam Mazmur pasal 25 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 25 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Kepadamu ya Tuhanku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang menanti-nanti engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah doa Daud. Daud adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan, gemar memuji Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Kita bisa melihat sejarah tentang kehidupan Daud, bagaimana Daud selalu bertanya kepada Tuhan setiap peperangan, setiap musuh yang dihadapi, bahkan dalam masalah di dalam dirinya, masalah dengan keluarganya, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu memuji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan tidak berarti bahwa dia bukan berarti bahwa dia tidak memiliki masalah, bukan berarti bahwa jalan yang di depannya adalah lurus-lurus saja, bukan berarti bahwa dia begitu mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tetapi di dalam semua persoalan yang dia hadapi, dia bisa mengerti rencana Tuhan. Di dalam setiap persoalan yang dia hadapi, dia boleh dekat dengan Tuhan. Dia boleh lebih lagi memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah-tengah setiap masalah yang dia hadapi, walaupun dia dekat dengan Tuhan, bukan berarti bahwa dia luput dari namanya persoalan, luput dari namanya masalah. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan bukan berarti jalan kita begitu lurus-lurus saja seperti jalan tol, atau tidak ada batu, tidak ada kerikil, tetapi Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan. Bukan berarti juga bahkan kita 100% kita mengerti kehendak Tuhan, tidak. Tetapi kita bisa boleh tahu akan maunya Tuhan, kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Mungkin melalui setiap persoalan yang Tuhan izinkan, mungkin melalui setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Bukan berarti juga kita luput dari masalah, tetapi semua itu Tuhan izinkan untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Situasi dalam pasal 25 ini, situasi yang dihadapi oleh Raja Daud adalah di ayat yang kedua dan 19 di sana dikatakan, Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Di ayat yang ke-16 di sana dikatakan, ia juga merasa kesepian dan menderita. Di ayat yang ke-17, ia berada dalam kondisi terdesak. Di ayat yang ke-18, ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah masalah yang dihadapi oleh Daud. Dia merasa sendiri, dia merasa kesepian, dia merasa keadaannya terdesak, dia merasa bahwa berhadapan dengan orang-orang yang membencinya dan juga dosa masa lalu yang dia lakukannya. Tetapi satu hal yang kita tahu dan kita pelajari dalam pasal ini, bahwa di tengah-tengah masalah yang dihadapinya, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Cara Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan, yaitu yang pertama, di ayat yang pertama di sana katakan, ku angkat jiwaku. Saya bacakan di ayat yang pertama, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Dia tetap mempercayai kepada Tuhan. Bagian yang kedua, di ayat yang kedua di sana katakan, kepadamu aku percaya, Allahku kepadamu aku percaya. Dia tetap mempercayai kepada Tuhan, dia memandang dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan, dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong hidupnya. Nomor 3, di ayat yang ke-15 di sana katakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-20, aku berlindung kepadamu.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jiwanya terangkat kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, mata tetap terarah kepada Tuhan, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Bahkan misalnya katakan, aku berlindung kepadamu. Dia tetap mempercayai Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada perlindungan, ada damai sejahtera yang dia rasakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Daud tetap mempercayai Tuhan sekalipun yang dihadapi adalah masalah yang berat? Karena ia mengenal Tuhannya, dia mengenal Allahnya. Dia sangat tahu Allahnya itu pribadinya seperti apa. Yang pertama, di ayat yang kelima bagian B di sana katakan dia adalah Allah penyelamat. Yang kedua, di ayat yang ke-6, penuh rahmat dan kasih setia. Di ayat yang ke-7 bagian C, dia Allah yang baik. Ayat yang ke-14, yang bergaul dekat dengan orang yang takut akan dia. Di ayat yang ke-15, yang peduli pada sengsara umatnya. Ini adalah pribadi Allah yang dia tahu, pribadi Allah yang dia kenal, Allah yang penyelamat, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang bergaul karib, Allah yang bergaul dekat dengan orang yang dekat dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan juga dia Allah yang mengerti sengsara umatnya. Ini Allah yang dia kenal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sedalam mana kita mengenal Tuhan kita, Allah yang seperti apa yang kita kenal, Allah yang seperti apa yang kita percayai saat hari ini. Biarlah seperti Daud, dia mengenal Tuhannya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang mengerti sengsara setiap orang, dan Tuhan juga yang bergaul karib bagi orang yang takut akan dia. Dan banyak lagi yang mungkin kita tahu tentang pribadi Tuhan kita itu. Allah yang kita percayai adalah Allah yang baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti sengsara kita, Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang mengerti persoalan kita, Allah yang tahu tentang isi hati kita, tentang seluruh kehidupan kita. Itu adalah Allah kita yang kita sembah. Yang pada akhirnya yang Daud lakukan adalah membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Di ayat yang keempat, di sana katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Di sana dikatakan Daud membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Di sana dikatakan Tuhan, tunjukkan jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkan itu kepadaku. Kerinduannya adalah untuk dipimpin oleh Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Tuhan, dia mau untuk diarahkan oleh Tuhan. Yang kedua, berpengharapan kepada Tuhan. Dia punya harapan di dalam Tuhan. Di ayat yang kelima di sana dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia punya harapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan Allah yang akan tetap menuntunnya. Karena di sana dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Inilah pengharapan Daud. Engkau Tuhan yang menyelamatkan aku. Bawa aku dalam jalan-Mu, bawa aku dalam kehendak-Mu, karena aku tahu Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah sumber kekuatanku, bahwa Tuhan juga adalah yang memberi kita sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud biarlah menjadi pelajaran, menjadi renungan dalam hidup kita. Bagaimana Daud dekat dengan Tuhan, bagaimana Daud tetap mempercayai Tuhan sekalipun di tengah-tengah masalah. Yang ketiga, memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Di ayat yang ke-7 bagian A di sana dikatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat.
Di ayat yang kedua, di ayat yang ke-11 Anda katakan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Daud adalah membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan yang terakhir adalah memohon ampun kepada Tuhan. Di sana dikatakan, Tuhan jangan mengingat lagi dosa-dosa masa mudaku. Jangan lagi ingat, karena apa? Pasal ini dituliskan, doa ini dituliskan ketika Daud sudah lanjut usia, ketika dia sudah tua. Dan dia berkata bahwa Tuhan, dia tahu dosa masa lalunya bisa menghambat berkat-berkat Tuhan, bisa menghambat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang menjadi penghalang manusia dengan Tuhan adalah dosa. Sehingga Daud dia berkata, Tuhan janganlah mengingat pelanggaran masa mudaku. Di ayat ke-11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua adalah manusia yang berdosa. Tapi bagaimana kita mau minta ampun kepada Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup kita, untuk memimpin langkah hidup kita di tengah-tengah dunia saat hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan dan kenali Tuhan kita itu, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kita, dan selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat setiap anugerah Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengikuti teladan yang dilakukan oleh Raja Daud, bagaimana Daud tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak masalah yang dia hadapi, tapi dia tetap mempercayai Engkau dalam kehidupannya dan tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami, mungkin banyak masalah yang ada di hadapan kami, tapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempercayai Engkau dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah mengerti sengsara kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami dan memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu, agar keluarga GPDS Sada Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka keluarga GPDS Sada Magelang akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jadilah kehendak Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.